Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 jam. Berita pertama membawa golok dan ingin tawuran. Polisi amankan belasan remaja Lampung Tengah. Jajaran Polsek Sukarame berhasil menggagalkan 11 remaja asal Lampung Tengah yang akan tawuran di depan Gedung Bagas Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada Minggu 28 Januari 2024. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan pihaknya mengamankan 11 remaja tersebut hendak tawuran. Polisi menangkap belasan remaja tersebut saat Polsek Sukarame melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Petugas melakukan pemeriksaan dan didapati remaja tersebut membawa senjata tajam. Ada juga sabuk, gear, hingga petasan dalam pemeriksaan tersebut. Remaja yang ditangkap tersebut berinisial DS 17 tahun, AR 17 tahun, IR 16 tahun, IL 14 tahun, MA 16 tahun, KS 16 tahun, dan WD 16 tahun. Lalu selanjutnya ada HF 15 tahun, YS 17 tahun, RA 16 tahun, dan juga AS berusia 16 tahun. Remaja tersebut sebagian besar sudah berstatus sebagai pelajar SMA atau sekolah menengah atas. Para remaja tersebut dari Lampung Tengah sengaja merencanakan akan melakukan tawuran di salah satu kelompok yang ada di Bandar Lampung. Hingga akhirnya 11 remaja tersebut datang ke Bandar Lampung untuk menemui lawannya. Remaja tersebut dilakukan pendataan dan pembinaan di Mapolsek Sukarame. Ia mengatakan orang tua harus memberikan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak khususnya pada malam hari. Dam Keramat bantu lepaskan cincin di jari bayi 9 bulan asal Katibung, Lampung Selatan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan membantu warga Katibung melepaskan cincin yang tersangkut di jari manis kanan tangan anaknya. Gustam, warga desa Tanjung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan meminta bantuan dari Dam Keramat melepaskan cincin dari jari anaknya Sena 9 bulan pada Sabtu 27 Januari 2024 sekira pukul 21:51 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas damkar lantas mendatangi lokasi membawa 7 personel dibantu 7 petugas lainnya. Pelepasan cincin di jari manis tangan kanan bayi malang tersebut berlangsung dramatis. Petugas memasang plat besi untuk menahan agar jari manis tangan kanan sang bayi tidak terluka dan terkena besi pemotong. Lalu petugas menyiapkan mesin gerinda untuk melepaskan cincin di jari manis tangan kanan bayi tersebut. Kemudian secara perlahan memotong potongan cincin menggunakan mesin gerinda dengan sangat hati-hati. Petugas memotong cincin yang tersangkut di jari manis tangan kanannya. Beruntung petugas berhasil memotong cincin tersebut dan tidak sampai menyebabkan luka. Pihaknya hanya membutuhkan 1 jam untuk melepaskan cincin yang tersangkut di sana. Selanjutnya ada Hasto Kristianto yang singgung intimidasi Kades di Sulawesi, meminta kader PDIP Lampung tak gentar. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto hadir dalam kampanye akbar di Lampung pada Minggu 28 Januari 2024. Dalam orientasinya, Hasto menegaskan agar rakyat jangan takut diintimidasi dalam ajang pemilu dan juga Pilpres 2024. Sontak pernyataan Hasto disambut teriakan lawan oleh ribuan kader yang hadir. Hasto kemudian menceritakan intimidasi dari Sulawesi. Ia meminta kader PDIP di Lampung harus siap melawan segala bentuk intimidasi. Di tempat yang sama, Bendahara PDI Perjuangan Lampung Kostiana juga mengatakan pihaknya tidak gentar dan tidak kuat atas perlakuan oknum-oknum yang mengganggu PDI Perjuangan. Pencarian bocah tenggelam di Laut Bandar Lampung meluas hingga Pulau Tangkil. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian Alfian, bocah 6 tahun yang tenggelam di perairan Laut Teluk Betung, Bandar Lampung pada Jumat 26 Januari 2024 lalu. Hingga pada Minggu 28 Januari 2024 pencarian masih dilakukan. Bocah asal Bandar Lampung itu terus dilakukan hingga sekarang.
Adapun area pencarian bocah tenggelam tersebut sudah meluas hingga Pulau Sebalang, Pulau Tangkil, dan Pulau Condong. Pencarian juga dilakukan hingga menyisiri pesisir pantai wisata dan juga di sekitar sana. Namun hasil pencarian masih nihil. Sehari sebelumnya, lewat tim SAR gabungan pencarian juga dilakukan dengan penyelaman. Sayangnya, dalam metode itu tim SAR gabungan terkendala kondisi perairan laut Teluk Betung Bandar Lampung yang berlumpur. Kondisi itu membuat jarak pandang untuk melihat ke dalam air terbatas. Bahkan disebutkan jarak pandang dari dasar perairan hanya tak sampai setengah meter. Selain itu, pantauan udara dengan teknologi drone thermal juga sempat dilakukan. Diketahui Alfian merupakan bocah asal Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung yang tenggelam saat berenang di perairan laut Teluk Betung pada Jumat 27 Januari 2024 kemarin pagi. Alfian tenggelam setelah styrofoam yang ia gunakan sebagai pelampung terlepas dari genggamannya. Oknum caleg Lampung Utara diduga bagi-bagi uang, Bawaslu turun tangan. Oknum calon anggota legislatif di Kabupaten Lampung Utara diduga melakukan aksi bagi-bagi uang kepada warga setempat. Hal itu terendus publik usai video yang viral. Ada yang menampilkan oknum caleg tersebut sedang bagi-bagi uang di Lampung Utara. Pelaku bahkan membuat kuis bagi warga yang bisa menebak nama lengkapnya mendapatkan imbalan uang 100.000. Selain itu, oknum caleg tersebut juga membagikan uang pecahan 50.000 kepada warga setempat yang hadir. Ia pun mengingatkan agar para warga bisa mencoblos namanya saat pemilu mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Putri Intansari membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia juga menyebutkan adanya laporan dugaan pelanggaran kampanye. Ia juga menyebutkan pihaknya sedang mendalami kejadian tersebut. Bahkan pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Putri juga menjelaskan pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan terhadap oknum caleg yang bersangkutan. Kemudian pihaknya juga masih belum bisa menjelaskan hasil klarifikasi lantaran masih proses di Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Konfirmasi melalui telepon dan juga melalui WhatsApp, oknum caleg tersebut masih belum membalas dan tidak merespon. Tarif penyeberangan dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni ke Merak naik mulai 1 Februari 2024. PT ASDP Indonesia Ferry Persero akan memberlakukan penyesuaian tarif baru di perlintasan penyeberangan Bakauheni Merak bagi dermaga eksekutif mulai Kamis 1 Februari 2024 mendatang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Kapten Rudi Sunarko membenarkan pihaknya akan memperlakukan penyesuaian tarif baru di perlintasan penyeberangan Bakauheni Merak bagi dermaga eksekutif. Hal itu berdasarkan surat Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero dengan nomor OP 404-01344 ASDP 2023 pada 28 Juli 2023 perihal penyesuaian tarif terpadu layanan eksekutif perlintasan penyeberangan Bakauheni Merak. Berikut tarif baru yang di perlintasan penyeberangan Bakauheni Merak bagi dermaga eksekutif. Jenis muatan lintas ekspres atau eksekutif Bakauheni Merak, penumpang dewasa dikenakan 84.800, sedangkan bayi 4.000. Kendaraan golongan 1 85.000, golongan 2 129.677, golongan 3 187.853, golongan 4 kendaraan penumpang 749.128 dan kendaraan barang sebesar Rp491.800.